saya ucapkan terima kasih kepada co-founder dan co-founder Pak Haji Bapak Haji Masturi dan Ibu Elis Masari ya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Untuk kita hadir di sini adalah tadi di sini sekarang kita semua bersaudara ya, semua bersaudara. Hari ini sudah ijab kabul kita bersaudara. Artinya kita sudah hadir di sini, kita menyamakan visi kita untuk menjadi sukses, oke? Ya, oke. Terima kasih juga kepada tim yang melaksanakan hari ini, termasuk ada Ibu Cucu sebagai panitia ketuanya dan Pak Adi Batusno. Terima kasih. Oke, baiklah, saya tidak bisa lama-lama, mungkin saya langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersalawat tadi sudah, semuanya sudah. Kemudian saya mungkin kita sama-sama bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Perkenalkan, sudah pasti di sini ada yang baru. Perkenalkan, tadi sudah diidentifikasi. Saya Nur Hasmi dari Sumatera Utara, jauh-jauh ya, merantau. Kalau merantau harus mencapai tujuan. Ya. Jangan tinggalkan kampung halaman kalau nasibnya sama. Lebih baik pulang. Terus terang, itu ikrar saya sejak saya meninggalkan kampung halaman saya. Saya tidak mau pulang kalau pakai koper yang sama. Jadi saya pastikan saya serius di satu bisnis agar saya mencapai tujuan saya. Dan itu yang akan saya tularkan kepada teman-teman saya, kepada anak-anak saya. Karena apa? Harus kita capai tujuan kita. Tujuan kita mulia ya. Oke? Saya sudah tidak remaja lagi, tapi usia saya baru kurang lebih 36 tahun ya. Kemudian saya punya anak 3 dan cucu 5. Ya, jadi sebenarnya saya bekerja untuk beribadah mencapai tujuan saya agar apa yang dihikmatkan oleh agama saya dan saya tunaikan dengan baik dan benar. Jadi saya rela kepala ditaruh ke bawah, kaki ke atas, yang penting tujuan kita sampai sukses. Mudah-mudahan kita sama-sama di sini menuju kesuksesan yang sama, ya. Oke. Oleh karena itu, saya pencapaian tadi sudah dikatakan, ya, sudah disampaikan. Mungkin kita langsung aja ke materi kita, karena nanti ada hajat kedua. Di sini harus cepat-cepat. Hajat kedua nanti ada yang lebih dahsyat lagi, ya. Mungkin langsung saja kita ke materi kita. Next, Pak. Oh, siap. Sorry. Selamat pagi. Pagi. PTBS. Iya. Oke. Di sini judulnya adalah Seminar Bisnis Syariah. Oke. Solusi mudah lunas hutang. Di sini ada yang punya amanah. Amanah harus ditunaikan sesegera mungkin. Bila kita ada yang tidak terlaksana dengan baik, itu akan menghambat rezeki kita. Walaupun misalnya kita capek kerja, tapi kalau ada janji yang tidak kita tunaikan kepada orang, kayaknya sulit deh. Jadi sebabnya cepat-cepat kita laksanakan amanah itu ditunaikan. Kita lebih baik berlapar-lapar, berpuasa, asalkan hajat orang lain kita tunaikan. Oke? Orang sudah berbaik hati memasih pinjaman ke kita, itu harus. Walaupun pinjaman itu misalnya ada di satu instansi atau apapun itu, yang namanya kita sudah tanda tangan, kalau namanya ada hutang pasti kita lunasi sesegera mungkin ya. Oke? Itu yang akan melancarkan bisnis kita, usaha kita, dan pendidikan anak kita. Kalau kita terkendala di situ, kayaknya sudah ada untuk kita maju. Kenapa? Kita menyakiti atau menzalimi orang lain. Oke, di sini dia bisnis syariah. Ya, next. Nah, pertanyaannya di sini sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir semua.
Apakah sudah puas dengan keadaan finansial saat ini? Sudah puas kah? Belum? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu bagaimana caranya kita menyelesaikan dana dengan baik ya. Oke, hari ini nanti mungkin dengan doa-doa yang dibawakan oleh Pak Haji Masturi, nanti biasanya itu menjelang maghrib itu doanya mampu. Oke, ini dia. Jawabnya tadi belum. Kemudian apa yang akan terjadi? Nih, kita lihat. Mungkin butuh penghasilan baru ya untuk menutupi yang tadi. Oke, mungkin butuh penghasilan baru. Saya memang dulu juga sering, walaupun saya bekerja, tapi ada selalu backup di tempat lain. Saya orangnya bukan tipe orang yang satu aja yang saya kerjain, nggak bisa. Karena saya tahu ceritanya kita hidup ini, hari ini harga bawang misalnya 1.000, kalau besok naik. Sedangkan gaji kita naiknya sekali setahun. Di lapangan itu naik berkali-kali, yang artinya orang nggak tahu naik, tiba-tiba naik, terus besok turun lagi, naik lagi. Nah itu membuat saya kacau. Jadi saya lebih baik bekerja, tapi saya punya sampingan. Nah di sini saya akan mengajak bapak-bapak atau ibu-ibu bagaimana caranya kita membuat satu keran penghasilan. Boleh? Boleh ya? Setuju nggak? Setuju. Ya, tadi katanya masih ada amanah yang mau ditunaikan. Kalau amanah kita ditunaikan dengan penghasilan yang itu saja, kapan selesainya? Gitu toh? Benar nggak? Makanya kita perlu satu lahan lagi atau satu keran lagi untuk menyelesaikan itu. Oke? Di sini dia kemudian perlu penghasilan tambahan atau tadi untuk melunasi cicilan kita yang tadi, kan? Di sini selain itu ada tentunya yang punya impian, ya kan? Apa sih impian kita dalam hidup ini? Tentu banyak ya, apalagi kita yang sudah berumur seperti saya ini, tentu banyak yang belum selesai. Nanti kita coba menyelesaikannya ya. Oke? Apa sih salah satu dari impian-impian orang itu adalah? Ya, oke. Di sini dia bilang problemnya adalah bagaimana kita menyelesaikan impian. Problemnya itu kadang kita membeli sesuatu dengan cara memaksakan diri, benar nggak? Artinya kita minjam uang, oke? Minjam uang, sehingga di situ kita malah terjerat dalam satu problem. Contoh dulu saya begini ya, contoh ini, mungkin orang tua saya dulu kurang ya. Ketika saya beli rumah, dulu masih kredit tipe 21. Orang tua saya bilang, dengan bangganya dia bilang ke saya, oh kamu pintar, memang harus nyicil, katanya gitu. Kalau tidak nyicil, kapan dapatnya? Nah itu pendapat orang tua dulu. Tapi sejak saya tahu yang namanya PTBS, ternyata kita sangkut paut dengan yang seperti itu dosa besar. Dulu orang tua saya nggak ada pengetahuannya tentang itu, makanya saya dulu bingung. Kenapa ya? Anak saya umur ada yang 6 tahun, ada yang 2 tahun. Acap kali sakit. Setiap sebulan pasti ada yang sakit. Setiap bulan ada yang sakit, saya bingung. Makanya itu juga, benar nggak? Yang dikasih itu juga. Tapi anak saya acap kali ke dokter. Tapi saat ini saya baru menyadari, oh ternyata itu hubungannya dari saya. Anak saya kredit rumah, saya kredit sepeda motor, ya kan semua saya kredit. Ternyata saya diajak perang dan dihantam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upahnya adalah sakit. Nah, ketika saya menyadari itu, sekarang saya harus sadar benar 100% bahwasanya yang dulu itu yang saya lakukan salah. Tapi tetap saya jalankan. Makanya dulu suami saya itu sering setahun itu bisa 3 kali masuk rumah sakit. Saya nggak tahu itu. Kenapa? Saya motor kredit, rumah kredit, TV kredit, benar nggak? Semua serba kredit karena memang kita karyawan, ya kan? Tapi udah pun saya berdagang yang lain-lain, tetap aja ada yang kita beli tanpa kita sadari. Contoh itu, dulu mainan anak aja PlayStation ya nggak? Beli kredit itu, Masya Allah saya bilang, pantesan dulu anak saya sering sakit. Nah sekarang saya nasihatkan itu kepada anak saya, kepada teman-teman saya, kalau boleh kita kumpul lah, bekerja lagi, yuk kita beli dengan cash. Oke. Nah, di sini ada larangan dalam Al-Quran Al-Baqarah 275 ya. Dosa di
apalagi dalam Islam kita pacaran aja sebenarnya nggak boleh, benar nggak? Haram. Pegangan tangan boleh. Apalagi kita dihukum seperti berzina dengan orang tua sendiri. Bagaimana dahsyatnya itu? Oke, oleh karena itu PTS akan mengubah kita di situ. Bagaimana caranya? Yang tadi yang kita nggak paham menjadi paham, ya? Terus kita tadi sudah bagaimana caranya melunasi cicilan. Sekarang kita setelah nanti kita lunas cicilan kita, baru kita ke impian kita. Apa sih impian kita yang paling mendalam? Nah, di sini impian itu ada terdiri dari 4 kriteria. Impian itu bagaimana saya kalau tidak ada di dunia ini, apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Kalau saya nanti di kemudian hari nggak ada pendidikan, apa yang saya sudah tunaikan kepada anak saya? Kemudian dunia ini luas, dunia indah, kemana saya sudah pergi? Dan semuanya istilahnya teknologi sudah canggih, mobil sudah canggih. Apa yang sudah saya miliki? Apa yang mau saya inginkan? Nah, di sini oleh karena itu impian-impian ini nanti mungkin akan kita wujudkan melalui bisnis syariah ini. Oke? Nah, contoh ini. Ya, kita mau kemana? Mau pergi? Yang sudah jalan-jalan ke seluruh Indonesia ada? Ke Bali, Lombok, sudah? Ada yang belum? Ada? Nah, ini impian loh, jangan itu impian itu jangan dipendam ya, bisul nantinya. Soalnya kalau impian dipendam itu jadi bisul. Ya, kalau misalnya kita simpan impian kita di dalam hati ada tidak dilaksanakan, itu bisa sakit. Yang boleh disimpan itu hanya 1 emas, 2 uang. Jangan simpan impian, ya, oke, dikejar ya. Soalnya nanti bisa jadi kanker. Benar nggak? Kalau menyimpan sesuatu yang nggak capai-capai, contoh gini, dulu saya pergi, ini saya cerita ya, saya pergi ke luar negeri, benar nggak? Pergi jalan-jalan ke Eropa, terus saya jalan-jalan melihat sesuatu di sana tas. Saya bilang, bagus juga ya, tapi harganya mahal. Saya mikir-mikir lagi, tapi kapan lagi saya kesini? Akhirnya bolak-balik, akhirnya saya lari beli. Orang sudah mau naik mobil kan, terus saya bilang tunggu. Nanti daripada saya menyimpan ini, hati saya jadi rusak, pikiran saya nggak jelas-jelas ya nggak, kepikiran terus jadi bisul, menjadi penyakit buat saya. Akhirnya saya lari ambil itu belanjaan itu, saya langsung belikan gitu, oke? Nah, ini ya kita untuk satu tempat, ya. Kemudian, nah ini di sini adakah yang belum pergi ke Baitullah? Ada ya. Nah, insya Allah tahun ini saya doakan semua kita berangkat, amin. Ya, oke. Kalau yang sudah pernah, aku aja kangen. Dari sini kita dari BTS ini sudah 2 kali berangkat. Ya Pak Haji, 2 kali itu sudah berangkat dari hadiah PTBS. Luar biasa nggak? Nah, itu dia ya. Nah, ini kita masih mau. Nanti tahun ini tujuan kita adalah pergi ke Al-Aqsa. Katanya harus ada 3 masjid yang kita kunjungi. Oke? Nah, di sini nanti bisa kita wujudkan asal kita mau bergandengan tangan serius kita di sini ya. Serius, jangan fokus bahaya. Serius aja. Kalau fokus ternganggur, fokus tidur, fokus ngobrol. Kita serius. Kalau lagi kerja serius. Oke? Ya. Nah, ya, ini sebagai umat muslim kita harus tunaikan ya rukun Islam kelima. Oke? Katanya sih memang, ya kan? Rukun Islam pergi haji atau umroh apabila mampu. Pertanyaannya, siapa yang membuat Anda tidak mampu? PTB sudah memfasilitasi modal kecil, yang penting serius, insya Allah dapat. Oke? Nah, ini pendidikan anak terbaik. Saat ini kita kalau memuliakan anak asal-asalan saja Pak, kasihan Pak. Karena nanti kalau asal-asalan pendidikan anak itu kemungkinan besar nanti manpower itu bukan lagi orang-orangan. Bapak lihat di jalan tol aja udah gak ada orang loh Pak, ya kan? Di jalan tol aja itu udah mesin yang bekerja. Oke, di bank tellernya cuma 1 yang di depan, semuanya udah pakai ATM, semua udah ada di handphone ini ya. Semua sudah ada di sini. Oke? Nah, kalau kita main-main memilih pendidikan anak kita dan benar-benar ya dipakai nantinya, tapi biayanya kan nggak
nggak murah loh, pasti mahal kan, supaya dia kepakai pendidikannya dong. Kalau cuma kuliah-kuliahan, ya udah nggak usah kuliah aja, udah di PTS juga bisa kaya kok. Buktinya Pak Mas dulu dapat 10 miliar, benar nggak? Cuma 3 tahun 10 miliar, nggak perlu sarjana-sarjana mahal-mahal, ya enggak? Tapi kita memilih pendidikan yang bermutu di kemudian hari, supaya apa yang kita ajarkan kepada anak kita bisa kepakai di kemudian hari. Oke, ini pendidikan. Nah, ini untuk membeli sesuatu, mungkin mobil, mungkin motor, ya untuk anak-anak muda. Oke. Kemudian ini rumah yang layak. Sudah punya memiliki rumah yang layak semuanya? Mudah-mudahan di sini ya, 2-3 tahun ke depan kita akan memiliki. Ada contoh di depan sudah mendapat uang 10 miliar. Mau rumah yang berapa yang mau Anda dapatkan di sini? Oke, cuma 3 tahun loh dia melaksanakannya, ya, dapat rumah yang layak. Oke, nah, kemudian ini dia nih, ya, memberikan sesuatu, mungkin mendirikan yayasan atau tahfiz Quran, ya, untuk kita supaya amal jariah kita di dunia ini mengalir terus menerus, ya, boleh ya berbuat sesuatu ya. Oke, nah ini dia, ini segala yang berbentuk tadi impian. Ada impian ke Baitullah, ya kan? Ini ya. Kemudian mobil, kemudian untuk anak, istri, melunasi hutang, ya, sehat dan lain-lain. Oleh karena itu, mungkin adakah orang yang baru hari ini pertama kali hadir mendengarkan bisnis ini? Ada? Yang baru hadir, ada? Oke. Saya bantu ibu menemukan impian ibu dengan cepat, karena saya memilikinya supaya saya gerak ibu dan ibu langsung tuntut cepat-cepat. Ibu pilihkan mana? Cepat-cepat, langsung saja, ya. Yang mana, Bu? Apa itu? Rumah. Rumah yang punya. Ini rumah keberapa, Bu? Mau rumah keberapa yang mau diwujudkan? Pertama, kedua, ketiga? Ketiga. Oh, untuk siapa itu, Bu? Enggak siapa? Anak. Alhamdulillah. Ibu dengan ibu siapa namanya? Ibu Tini. Ibu Tini mau rumah untuk anak ketiga. Apalagi Bu selain rumah? Mobil. Amin ya Bu ya. Bismillah loh Bu. Ini bukan misalnya plus loh Bu. Ini kita didoain semua. Mobil. Untuk siapa Bu? Ini mobil keberapa? Pertama ya, yang didoain ya, insya Allah ya Bu ya. Mungkin Ibu sepantas sama saya. Iya. Apalagi Ibu baru 2 loh Bu. Ini soalnya harus banyak yang diwujudkan, ada 4. Apalagi? Itu aja, 2 aja ya. Udah ya, oke. Oke, untuk bapak-bapak, ini ibunya sudah menyatakan untuk meraih rumah dan mobil. Ya. Dari bapak, ada yang baru? Ayo Pak, silakan Pak. Ayo Pak, dipilih Pak. Bapak, nggak usah malu-malu. Silakan Pak. Anak. Pengundangnya? Terima kasih. Salam. Mas Salim. Gak datang. Pak Nasution. Ada tak Pak Nasution? Oke, ada apa? Anak. Oh, mau nikahin anak? Mau nikahin anak. Pak, mau di gedung mana Pak? Belum tahu ya, kita siapin uangnya dulu ya. Perkiraan itu kurang lebih 500 juta loh Pak. Tapi kalau di KUA mah 50 juta juga bisa. Nah, model kayak apa ya Bapak mau? Mau undang semuanya kita di sini sama pejabat-pejabat atau kita saja? Rumah keberapa Pak? Kedua ya. Untuk siapa itu dikasih? Untuk anak ya. Anaknya berapa Pak? 3 ya. Kalau tidak berarti rumahnya harus 3 loh Pak, adil loh Pak. Saya udah siapkan 3 loh walaupun kecil-kecil Pak. Nah, rumah apa lagi Pak? Umroh. Oke, umroh.
Oke, ya. Ini buku impian Pak. Jadi setiap hari saya plototin ini saya tunjuk terus. Soalnya kalau dibungkus buku saya orang milih-milih susah, mending buat gelar aja kan. Kalau digelar kan enak, matanya melotot langsung dapat impiannya gitu. Oke? Ya. Ini dengan Ibu Tini, rumah dan mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah. Bapak Nasution namanya? Salim. Bapak Salim Nasution. Oh, pengundangnya Nasution. Oh. Ini untuk resepsi pernikahan sama beli rumah dan umroh. Insya Allah Pak, yang ketiga ini di sini kita nggak nyampe setahun udah pergi Pak. Bismillah ya Pak ya. Yang ketiga ini rata-rata di sini kita udah pergi, nggak nyampe setahun Pak. Asal Bapak serius ya. Boleh Pak? Oke. Nah ini dia bentuknya impian. Jadi kita mau ngapain pun harus ada tujuannya, benar nggak? Jangan sampai pasar kerja, ya kan? Saya aja jualan aja ada tujuannya loh. Apa yang mau saya jual itu saya udah harus tahu kepada siapa saya jual, gitu kan? Saya sudah keker, oh kayaknya ini mau ini. Di sini juga begitu Pak. Jadi kita tujuannya di sini apa? Tadi satu, bisa melunasi hutang agar kita nanti pas kita pulang ke kemana? Pulang kampung yang selamanya itu kita terbebas gitu loh, nggak ada lagi yang mengganjal atau mau ditagih-tagih anak kita gitu ya. Oke? Nah, bagaimana caranya meraih impian tanpa hutang dan riba? Bagaimana caranya? Ini ya. Cara mewujudkan impian tanpa riba adalah bisa jadi ya. Orang misalnya tanpa hutang, dia gaji, katakan gajinya itu katakan 10 juta. Dia mampu menabung, ya kan? Dia mampu menabung atau pendidikan. Kalau kita bekerja dapat gaji, tentunya orang akan bertanya pendidikan terakhirnya apa, ya kan? Kalau kita mencari uang, gitu ya, pendidikan terakhirnya apa, pengalamannya apa. Yang kemudian di situ dia bilang jabatannya mau berapa, kemudian jabatan pendidikan berpengaruh dengan gaji kita, benar nggak? Nah ini kalau kita mau gaji. Kemudian, nah contoh nih, saya misalnya saya bekerja ya jadi karyawan. Dari gaji saya sisihkan itu 1 juta 1 bulan. Kalau ada, benar nggak? Akan tetapi, berarti 1 tahun itu kan 12 bulan. 12 bulan berarti 12 juta. Di sini 30, misalnya contohnya kan. Di sini kalau 30 tahun 360 juta, bayangkan harga rumah sekarang itu rata-rata berapa ya? 300 juta ya. Nah kalau kita kan yang menyicil sejuta, 30 tahun baru dapat. Harga sekarang 300 juta, 30 tahun berarti berapa? Bisa 3 miliar. Benar nggak? Ya, setuju ya? Artinya menabung oke nggak? Kurangnya. Kalau misalnya dia bergaji juga misalnya 5 juta, ya kan? Ini berarti di kantor kalau di perusahaan ini dulu dari 5 juta itu sudah kepala bagian lah, ya atau kepala regu, ya kan? Nah dia menabung 5 juta per bulan, 1 tahun 60 juta, kemudian 30 tahun 1,8. Kalau misalnya dia beli rumah di daerah mana sih yang paling bagus tuh? Ya harga sekarang aja rata-rata rumah yang bagus itu di atas 2 miliar loh. Saya tahu dari Pak Haji ya, dia beli 2 miliar lebih, persisnya saya nggak tahu. Saat ini loh. Nah kalau kita menabung 30 tahun, berarti yang 300 berapa itu udah berapa? Nggak sampai kita kalau dengan cara menabung. Itu menjadi pegawai atau bekerja, ya kan? Nah, bagaimana dong jadinya? Sampai nggak tujuan kita tadi itu? Oke, kayaknya sulit untuk ini ya. Nah, berarti untuk menabung kita nggak pas, ya. Boleh saja menabung, asalkan tadi yang saya bilang, yang di sini tadi masih bekerja, ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih ada di luar sana urusannya, ayo sempatkan jalankan bisnis ini. Karena
nanti 2-3 tahun ke depan hidup kita bisa akan berubah, bisa melunasi yang hutang tadi dan bisa juga beli sesuatu. Dan tadi yang impian nama umroh itu bisa, gitu ya. Oke. Nah ini dia cara kedua ya, cara mewujudkan impian dengan membangun aset modalnya besar. Contoh kayak ini nih ya, kayak McD ya. McD ini kalau mendirikan ini aja nggak cukup 100 juta loh, 3 miliar, karena dia bisa kontrak 5 tahun lebih, ya kan? Tapi masalahnya ada nggak uang kita di situ? Ada nggak? Ada ya, nggak ada loh. Kemudian ini ya, kayak di kontrakan juga. Di kontrakan ini satu kontrakan ini minimal itu 20 juta loh. Ini cuma batu bata, nggak bagus itu. Cuma bisa tidur aja selonjoran gitu. Ya kan, satu kotak itu makan biaya 20 juta. Nah, ada kan kita ratusan juta untuk bikin ini, untuk mencari nafkah buat kita, yang untuk melunasi hutang kita. Sedangkan ini kita ngebangun ini, biaya yang kembali sebulan itu sejuta, taruh 10 juta. Kita utang kemana? Kapan baliknya? Kapan break-evennya? Kayaknya kurang pas juga. Kecuali kalau kita sudah konglomerat. Kalau masih tangga pertama, hari ini angkatlah kita tangga pertama, ya. Nah, seperti ini kan ya. Ini udah istilah kata udah eman begini. Nah, ini kalau kita membangun aset bermodal besar. Ya, dari mana uangnya gitu, dan dapat kembali modalnya kan gitu kan. Nah, ini dia. Apakah ada cara kecil tanpa riba? Adakah? Tentu ada. Ya. PTBS? Yes. Ya. Nah, ini dia. Apa itu best corporation? Ya. Modalnya kecil, ya. Kemudian tanpa risiko, potensi hasil miliaran, dan sudah terbukti. Kami yang di depan ini terutama sudah membuktikan. Tapi memang perlu serius. Kalau nggak serius nggak dapat, ya. Oke, ini terbukti ya. Sudah 6.000, ya. Ini umroh atau dikasih cash motor. Sudah 3.000 mobilio seharga 150 juta, 500 seharga 500 juta namanya Pajero atau Fortuner. Nah, 200 ini rumah luxury 1 miliar. Bapak itu yang mau di situ sudah dapat uang. Berapa 3 hari bertanya aku panas gitu. Dan kan dia bisa, masa saya nggak bisa? Bisa dong. Kan sama-sama, kaki 2, ada mata, dia nggak ada telinga melihat, benar nggak? Dan waktunya banyak, belajarnya juga gratis bu, belajarnya nggak bayar, bukan bayar bu, semua gratis, ya. Nah ini sudah terbukti ya, oke. Nah, ini dia namanya Best Corporation Syariah, beralamat di Bandung, ya. Kemudian memasarkan produk-produk yang unggul ya. Ini alamatnya di Bandung, kantornya di Bandung ya Bu ya. Nah, kemudian ini dia perusahaan resmi, jadi berizin semua. Dia tanpa izin dia takut juga kalau izin dia tidak lengkap, dia takut ditutup. Kalau udah raya perusahaannya besar banget ditutup kan sayang banget ya. Jadi sebelum dia menjalankan bisnis ini atau produk-produk yang dijualkan, izinnya itu harus lengkap dulu dari Departemen Perdagangan, dari semua macam-macam lah ya. Semua izin itu sudah komplit di sini. Oke. Kemudian sertifikat halal dari MUI juga harus jelas. Dia tidak mau yang mengandung riba seperti itu atau yang dilarang oleh pemerintah lah. Pokoknya taat dan patuh gitu. Nah, ya. Nah, salah satunya ini adalah produk-produk. Nah, yang kita jual itu adalah produk eco farming ya. Eco farming ini perusahaan berprestasi ya. Nah, ini orang-orang ini ya. Ini lengkap izin-izinnya segala macam, ISO dan pemerintah dan akhirnya untuk perdagangannya. Oke. Visi utamanya lah menjadikan perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas hutang dan riba. Motonya PTBS Go berkah, go berkah.
Setiap hari kita bawa berkah. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi loh. Bawa berkah. Berkah, hidup kita berkah. Iya, benar nggak? Jadi sering-sering kita datang ke sini, sering-sering ucapkan bawa berkah. Insya Allah nanti utang bisa lunas. Iya, karena apa yang kita ucapkan terkonfirmasi dia langsung ke alam bawah sadar kita. Ya, oke. Ini penjelasan produknya. Nah, produk ini mungkin saya sekilas. Nanti kalau mau lebih paham lagi, ada setiap malam Rabu jam berapa tuh? Jam 8 ya. Ada nanti Zoom-nya. Ada Zoom, kita belajar di situ ya. Di situ produk-produknya akan dijelasin. Ada guru-guru yang sangat luar biasa di sini. Guru-gurunya semua dari belakang itu, Ibu Haji Kalsum dan lain-lain. Ini satu gurunya ini, Ibu Kartina, hebat ya. Ini untuk ini penghemat BBM ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya dekat dengan ini. Saya terus terang aja ya, saya memang mobil saya masih mobil dulu ya kan. Tapi setiap kali beroperasi, kalau saya isi fullnya itu kurang lebih 30 sampai 35 lah. Terus saya bilang saya bulan balik kalau kali, tapi itu garisnya kok nggak turun-turun ya, saya bilang gitu. Saya lihatin aja sama saya ini, oh ini luar biasa Pak, luar biasa. Kita tapi asalkan kita isi penuh, cemplungkan langsung, jangan nanti nyemplunginnya, ya kan? Kita langsung cemplungin. Pergi ke Bekasi, pergi kemana, ke Cikampek, balik lagi, baru satu baris. Bilang, wah luar biasa ini. Nah, jadi mobil saya memang belum seperti bapak itu, mobil saya masih mobil. Memang saya baru dapat mobil Leo, mobil apa? Ya toh, saya jujur aja mobilnya baru dapat mobil Leo. Tapi nanti akan menyusul satu lagi dan akan menyusul Pajero, amin. Iya, ya. Nih, bagus, luar biasa. Kemudian ini dia ibu-ibu ya, biar sayang, biar lebih disayang suami, lebih suami ya kan, benar nggak? Ini ada lipstiknya, ya kan? Ada apa krim mana, ya kan? Nanti semua di Bu, kalau misalnya kita pas training itu ya, ada sabun, kemudian ada untuk serum. Nanti jadi ini selalu saya bilang gitu nggak sih? Yes. Ada ya kelihatan ya. 36 tahun. Ya. 36 tahun. 36. Ya, ini produknya ya. Oke. Berarti baru dua ya, tadi untuk mobil kita, kesehatan kita, dan ini untuk kesehatan perawatan diri kita. Nah, ini untuk kesehatan diri kita. Ya, untuk menjaga stamina. Stamina ini bagus banget, ini kopinya bagus, ya kan? Ini untuk para lelaki yang agak gelit, ya kan? Nah, ini untuk vitamin untuk anak dan ada kalsium dan lain-lain. Ini kopi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak boleh. Ya, ini produknya luar biasa, ya. Ada kolagen ini kita menambah juga glowing dari dalam. Jadi ada perawatan luar, ada perawatan dalam Bu. Jadi nanti bapak tambah cintrong gitu. Bapak tuh. Yes. Ya, bapak tuh senyum-senyum ya. Oke, nah ini dia, ini produk andalan buat saya ya. Mungkin yang lain juga sama. Ini yang hampir setiap pagi saya konsumsi ya. Bimax sama ini Eco ini Pak. Ini Bu nih ya, luar biasa. Kita minum 2 kapsul mau tidur, itu yang namanya kremek-kremek di tangan itu udah gak ada lagi. Biasa kan bangun tidur kaki diinjek sakit ya. Enggak ada. Hilang dia. Terus kemarin kita juga pergi jalan waktu ke umroh tuh. Jalan gak ada berhenti-berhentinya, pokoknya gak ada berhenti jalan. Minum itu 2, paginya sehat lagi. Gak ada pegel-pegel, gak ada capeknya. Harganya cocok banget buat kantong kita, nggak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Oke. Kemudian ada lagi yang Bimax juga sama ya, Bimax, kemudian Haspro. Yang ini nih yang laku keras nih Bu, ketika kemarin corona ini laku keras nih, ya, bagus banget untuk stamina imunitas ya. Nah, ini yang menciptakan saya mendapat mobil.
tadi itu boleh lah ya enggak? Boleh ya, pelan slow, mainnya slow. Tapi kalau ini Magnos sekali hantam dia langsung bisa 50 poin. Yes. Ya. Itu memang ya kita harus banyak menjalin teman pada orang lain. Jadi kalau berkenalan dengan orang, kenalan misalnya orang mana aja, kita langsung tanya, Pak, ada kenal nggak pengusaha sawit? Mungkin ada saudara atau siapa, saya langsung tanya aja, Pak tinggalnya di mana? Di Pekanbaru. Oh gila, sawitnya banyak ya. Ih, enggak ada tuh gini. Tapi kan banyak teman kan. Ya udah Pak, sini duduk, saya jelasin, Bapak nanti bisa dapat keuntungan. Baik dia. Nah, itu punya langsung meledak-ledak tuh, bisa cepat kaya. Amin. Karena sekali poin itu langsung ratusan poin dia. Minimalnya beli 50 poin lumayan loh. 50 2 kali aja udah tembus 20 juta. Bersyukurlah saya orang perantau, jadi enak ngomongnya sama orang perantau. Kau dari mana? Gitu. Kalau sama-sama orang Medan enak nyambung dia tuh, ya kan? Oke. Nah, oleh karena itu untuk